kamu semua makhluk hidup itu tinggal di satu lapisan tipis di bumi? Lapisan itu disebut biosfer. Ya, inilah tempat seluruh kehidupan terjadi dari dasar laut terdalam hingga puncak gunung tertinggi. Selamat datang di biosfer. Teman-teman udah tahu belum apa itu biosfer? Secara etimologi, kata biosfer berasal dari bahasa Yunani. Bios artinya hidup dan sfer artinya lapisan. Jadi, biosfer adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup. Nah, untuk menjaga keberlangsungan hidup di biosfer, dibentuklah cagar biosfer. Cagar biosfer ini adalah kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, unik, bahkan ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan. Cagar biosfer dibagi menjadi 3 zona utama. Yang pertama ada zona inti, yaitu bagian yang benar-benar dilindungi dan hanya boleh digunakan untuk penelitian yang sifatnya tidak merusak. Yang kedua, ada zona penyangga, yaitu area yang mengelilingi zona inti. Di sini kegiatan manusia diperbolehkan, asal tetap menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, ada zona transisi, yaitu bagian terluar yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, pemukiman, dan ekonomi berkelanjutan. Ketiga zona ini saling terhubung dan dirancang agar manusia dan alam bisa hidup berdampingan secara harmonis. Dalam ilmu ekologi, kehidupan di bumi tersusun secara bertingkat, dari yang paling rendah hingga yang paling kompleks. Pertama, ada individu. Individu adalah satu makhluk hidup tunggal, contohnya seekor belalang. Yang kedua ada kumpulan individu sejenis yang hidup di suatu wilayah akan membentuk populasi. Contohnya, populasi belalang di sebuah lahan pertanian. Ketiga ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan berbagai makhluk hidup yang tinggal di tempat yang sama dan saling berinteraksi. Contohnya, di sawah ada padi, belalang, katak, burung, cacing tanah. Mereka kan hidup bersama dan saling mempengaruhi. Nah, semua makhluk hidup itu disebut komunitas sawah. Keempat, ada ekosistem. Ekosistem adalah gabungan antara makhluk hidup atau komunitas hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya, seperti air, tanah, dan sinar matahari. Yang kelima ada bioma. Bioma adalah kumpulan ekosistem yang mirip. Contoh dari bioma misalkan bioma padang rumput, bioma hutan hujan tropis, dan bioma gurun. Yang terakhir, dari semua bioma yang ada di bumi, dari yang di laut sampai yang di gunung, semuanya membentuk satu kesatuan besar yang disebut biosfer, yaitu seluruh tempat di bumi yang bisa jadi tempat tinggal makhluk hidup. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa beberapa jenis tanaman dan hewan hanya ditemukan di daerah tertentu? Jawabannya terletak pada faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Apa aja sih faktornya? Yang pertama ada faktor klimatik atau iklim. Iklim adalah kondisi cuaca rata-rata di suatu daerah dalam jangka waktu yang lama. Iklim mempengaruhi suhu, curah hujan, dan kelembapan di suatu daerah. Contohnya, di daerah hutan hujan tropis memiliki curah hujan yang tinggi dan suhu yang hangat, sehingga cocok untuk berbagai jenis hewan dan tanaman berkembang biak di sana. Faktor kedua ada faktor fisiografis, yaitu bentuk dan struktur permukaan bumi.
seperti pegunungan dan lembah. Fisiografis mempengaruhi kehidupan di suatu daerah. Contohnya, tanaman Edelweiss hanya tumbuh di puncak gunung yang tinggi dan dingin. Faktor ketiga ada faktor edafik, yaitu sifat dan kualitas tanah. Tanah yang subur dan gembur sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Contohnya, tanaman stroberi membutuhkan tanah yang kaya akan nutrisi untuk tumbuh dengan baik. Faktor keempat ada faktor geologi, yaitu studi tentang bumi dan proses yang membentuknya. Pergerakan lempeng tektonik dan tanah longsor dapat membentuk habitat baru bagi tanaman dan hewan. Contohnya, pulau vulkanik yang terbentuk dari letusan gunung berapi dapat menjadi habitat baru bagi tanaman dan hewan. Yang kelima ada faktor biotik, yaitu interaksi antara makhluk hidup. Contohnya, burung kolibri membantu penyerbukan bunga sehingga tanaman bisa menghasilkan buah. Di seluruh dunia, biosfer terbagi dalam berbagai bioma. Bioma adalah ekosistem berskala besar dengan iklim dan geografi yang serupa. Mari kita jelajahi beberapa jenis bioma yang menarik. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Bioma ini memiliki curah hujan yang tinggi dan suhu yang hangat karena terdapat di sepanjang garis khatulistiwa, yaitu di daerah yang memiliki intensitas sinar matahari yang tinggi dan suhu yang hangat. Contohnya, hutan hujan Amazon di Amerika Selatan. Yang kedua, ada hutan gugur. Bioma ini memiliki musim gugur yang khas dengan pohon-pohon yang menggugurkan daunnya. Contohnya, hutan gugur di Amerika Utara. Yang ketiga ada tundra. Bioma ini memiliki iklim yang dingin dan pendek musim tanam, sehingga hanya tanaman tertentu yang dapat tumbuh di sana. Contohnya, tundra di Alaska. Yang keempat ada bioma taiga. Taiga ini memiliki hutan konifer yang luas dan iklim yang dingin. Contohnya, taiga di Rusia. Yang kelima ada sabana. Bioma ini memiliki padang rumput yang luas dengan berbagai pohon yang tersebar. Contohnya, sabana di Afrika. Yang keenam ada bioma gurun. Gurun memiliki iklim yang kering dan panas sehingga hanya tanaman dan hewan yang telah beradaptasi yang dapat hidup di sana. Contohnya, gurun Sahara di Afrika.